Saudaraku yang dicintai Allah, pernahkah engkau duduk termenung di tengah malam ketika segala hiruk-pikuk dunia mulai memudar dan hanya ada dirimu dalam sepi serta bisikan dalam batin yang pelan-pelan bertanya, siapa aku sebenarnya? Bukan nama, bukan profesi, bukan pula status sosial, tetapi siapa aku yang hakiki. Begitu juga dengan Imam Ghazali. Setelah melewati krisis spiritual yang panjang, beliau berkata, barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri di sini bukan sekedar mengetahui siapa dirimu di KTP atau di medsos, tapi menyelami kedalaman rohani, roh yang ditiupkan oleh Tuhan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kemudian aku tiupkan ke dalamnya rohku. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana tasawuf memandang eksistensi manusia? Tasawuf melihat manusia bukan sebagai makhluk duniawi semata, tetapi makhluk yang sedang diasingkan ke dunia ini untuk diuji, ditempa, dan diingatkan akan rumah aslinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur, yaitu jasad, an-nafs, akal, dan roh. Namun roh adalah inti, roh adalah ciptaan langsung dari Tuhan, dan hanya dengan roh itulah manusia bisa mengenal Tuhan. Maka manusia sejati adalah ia yang mampu mengatur jasad dengan akal, mengendalikan nafas dengan roh, dan menundukkan dunia dengan cinta kepada ilahi. Ini adalah medan jihad terbesar, jihad melawan diri sendiri. Di dalam tasawuf, ini disebut al-mujahadatun nafs, atau perjuangan melawan ego, melawan syahwat dan ilusi dunia. Sayyidah Robiatul Adawiyah tak lagi mencintai Tuhan karena ingin surga atau takut neraka, tapi karena cinta itu sendiri, sebuah cinta yang hanya bisa tumbuh bila roh telah menang atas jasadnya. Dalam kerangka ini, eksistensi manusia bukanlah fakta yang sudah jadi, tapi proses manusia menjadi manusia ketika ia menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan yang diberi pilihan, kesadaran, dan potensi ilahiyah. Dalam pengertian sufi, eksistensi bukan hanya ada, tapi bermakna. Dan makna itu lahir dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari harta, jabatan, atau pujian. Tasawuf juga mengajarkan bahwa yang tampak bukan selalu yang sejati. Dunia ini fana, dan diri kita yang kasat mata pun hanyalah lapisan luar. Di baliknya ada roh yang seringkali tertidur. Maka tugas kita bukan menghias tubuh, tapi membangunkan roh itu agar ia mengenali siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ma'rifatullah atau mengenal Allah menjadi tujuan utama, bukan melalui hafalan semata, tapi melalui pengalaman batin yang dalam. Kadang sunyi, kadang perih, tapi selalu menyucikan. Manusia yang telah sampai pada kesadaran rohani ini tidak lagi mudah terguncang oleh gempa dunia. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat untuk menetap, tapi tempat untuk melampaui. Ia hidup di dunia, tapi hatinya tetap tertambat di langit. Seperti kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, kuburanmu adalah hatimu. Jika hatimu mati, maka kemanapun engkau pergi, engkau hanya membawa kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, disinilah letak kesadaran eksistensial yang sejati, bahwa aku bukan jasad, bukan nafsu, bahkan juga bukan pikiran. Aku adalah roh yang tengah berjalan menuju asalnya. Aku adalah insan yang sedang diuji untuk mengenali siapa aku, agar kelak saat roh ini kembali, ia bisa berkata, ya Rabbi, aku telah mengenalimu dan aku rindu untuk kembali kepadamu. Itulah saudaraku yang mulia, hakikat insan menurut jalan para sufi bukanlah misteri yang harus ditakuti, tapi rahasia yang harus diungkapkan dengan rendah hati. Maka, mari kita terus menyelami, jangan berhenti di permukaan, karena kedalaman rohani menyimpan keindahan yang tak pernah terpikirkan. Maka, saat seseorang mulai bertanya,
Siapa aku? Itu bukan pertanyaan sepele. Itu adalah suara dari dalam dimensi yang lebih tinggi dalam diri kita yang sedang berbisik. Kesadaran ini bila kita hayati akan mengubah cara pandang terhadap segalanya. Kita mulai melihat bahwa segala kejadian di luar hanyalah cermin dari dalam diri. Seorang sufi tak melihat musuh di luar, tapi melihat bahwa musuh sejati adalah ego dalam dirinya sendiri. Namun, jalan menuju kesadaran ini tidaklah datar. Ia seperti malam panjang yang harus dilalui. Berkali-kali jatuh, berkali-kali tersesat, tapi justru di sanalah manusia mulai mengenal dirinya yang sesungguhnya. Diri yang rapuh, penuh luka, namun selalu dicari oleh Tuhan. Karena dalam tradisi sufi, bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencintai dan merindukan hambanya. Robi'atul Adawiyah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta, jangan palingkan wajahmu dariku." Cinta semacam ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang telah melampaui logika, melampaui batas-batas duniawi, bahkan melampaui identitas. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan lagi aku mencintai Allah, tapi Allah mencintai melalui aku. Itulah titik di mana manusia tidak lagi merasa memegang kendali, tapi justru merasa dikendalikan oleh kehendak yang maha tinggi, yang jauh lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Aku mengetuk banyak pintu, lalu akhirnya kutemukan bahwa pintunya ada dalam diriku sendiri. Tapi perjalanan ke dalam itu bukan tanpa rintangan. Di dalam sana ada labirin ego, ada bayang-bayang luka, ada bisikan-bisikan halus yang mencoba menyesatkan." Maka para ulama sufi tak pernah menganggap remeh proses tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Mereka tahu bahwa sebelum ruh bisa memancar, wadahnya harus dibersihkan, dan wadah itu adalah hati. Hati yang bersih bukan hati yang tak pernah merasa sedih atau marah, tapi hati yang tak melekat pada keduanya. Hati yang lembut tapi kokoh, yang bisa menangis karena dunia, namun tidak tenggelam di dalamnya. Hati yang seperti cermin, jika ia jernih, maka pantulan cahaya ilahi akan tampak jelas. Namun jika ia berdebu oleh iri, takabur, maka pantulan itu pudar bahkan hilang sama sekali. Dan disinilah pentingnya muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, bahkan dalam desah kita yang paling kecil. Kesadaran ini tidak membuat takut, tapi membuat tunduk. Tidak membuat merasa diawasi seperti tahanan, tapi dirangkul seperti kekasih yang selalu diperhatikan. Para sufi memeluk konsep ini bukan dalam teori, tapi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa mereka selalu tenang meski hidup mereka penuh ujian, karena mereka tahu setiap ujian adalah sapaan dari Tuhan. Asy-Syaikh Ibnu Ajibah pernah berkata bahwa setiap manusia memiliki dua keberadaan lahir yang tampak oleh mata, dan keberadaan batin yang hanya diketahui oleh Allah. Dan tugas kita adalah menyatukan keduanya dalam harmoni, agar apa yang tampak di luar bukan topeng, tapi pantulan dari dalam. Agar ketika kita berkata dengan jujur. Ketika kita memberi dengan cinta. Dan ketika kita diam itu pun mengandung makna. Jalan menuju keutuhan ini memang panjang dan tidak semua orang memilih menempuhnya. Dunia menawarkan jalan yang lebih cepat, lebih ramai, dan lebih menggiurkan. Tapi ia tak pernah menawarkan keutuhan, karena keutuhan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dicapai dengan pencitraan. Ia hanya bisa ditemukan dalam ruang sunyi, di mana kita berani menghadap diri sendiri dalam kejujuran total tanpa pembelaan, tanpa topeng. Dan saat kita sampai pada titik ini, semua akan terasa berbeda. Kita mulai melihat dunia dengan mata roh, bukan lagi mata nafas kita. Tidak lagi tergesa-gesa karena tahu bahwa segalanya sudah diatur.
Kita tidak lagi membanding-bandingkan karena sadar bahwa setiap orang memiliki takdir unik yang ditulis khusus olehnya. Kita mulai merasa cukup bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena kita mengenal sumber kecukupan yang sejati. Inilah buah dari perjalanan tasawuf, bukan kesaktian, bukan pengaruh sosial, bukan popularitas, tapi kedamaian. Sebuah damai yang tidak ditentukan oleh keadaan luar, tapi tumbuh dari dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan berarti kita harus menjadi sufi yang tinggal di gua menjauh dari manusia. Justru sebaliknya, tasawuf sejati adalah hidup di tengah dunia, tapi tidak dikendalikan oleh dunia. Makan tapi tidak diperbudak rasa lapar. Bekerja tapi tidak diperbudak ambisi. Berinteraksi tapi tidak kehilangan diri. Karena manusia yang telah mengenal dirinya tidak akan goyah hanya karena pandangan orang lain. Ia berjalan dengan kompas batin yang jelas, dengan cinta, dan dengan kesadaran akan Allah. Begitulah hingga langkah demi langkah kita kembali. Bukan kembali ke tempat, tetapi kembali ke asal, kembali ke fitrah, kembali ke ruh yang dulu berjanji, alastu birabbikum, dan kita semua pernah menjawab, bala syahidna. Maka tugas kita sekarang adalah mengingat jawaban itu dan menepatinya. Setiap hari, setiap nafas, setiap detik adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali janji itu, agar saat kita kembali kelak, kita tidak datang dengan tangan hampa, tapi membawa hati yang telah penuh oleh makna, oleh cinta, dan oleh pengenalan terhadap diri yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau merasakan getaran kecil di hatimu sepanjang penyimpanan ini, sekecil apapun itu, yakinlah itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari dalam dirimu, dari ruhmu sendiri, agar engkau kembali mengenal, kembali hadir, dan kembali hidup. Kita semua sedang berjalan, meski pada jalur yang berbeda, namun menuju arah yang sama, yaitu kembali kepadanya. Akhir kata saya berdoa, semoga Allah melimpahkan kedalaman makrifat dalam setiap langkah kita. Wallahu a'lamu bishawab.